Anda kembali bersama kami di Prioritas Indonesia. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan SD hingga SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. Komisi 10 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti pendidikan gratis wajib belajar 9 tahun ini. Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian dari permohonan gugatan uji materi pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama 3 pemohon individu. Ketua MK Soehartoyo menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 2 yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar secara penuh. Menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. MK mempertimbangkan masalah pembiayaan. Oleh karena itu, implementasi tanpa pungutan biaya di SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, akan dilaksanakan secara bertahap. Dengan sifat pemenuhan hak EKSOP dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak EKSOP senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Putusan MK tetap memberi ruang kepada sekolah swasta untuk memungut biaya dari siswa karena menawarkan kurikulum tambahan yang tidak menerima bantuan anggaran dari pemerintah. Dalam hal ini, peserta didik secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi dan bukan karena tidak adanya akses sekolah tanpa pungutan biaya. Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Abdullah Ubaid Matraji, bersyukur atas putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Ubaid meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah konkret menyelenggarakan pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta mulai dari SD hingga SMP atau sederajat. Kebijakan ini sangat terkait dengan anggaran ya. Karena itu respon dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saja tidak cukup. Karena dia hanya mengelola anggaran yang sedikit ya. Karena itu ini harus presiden yang respon. Karena ini soal anggaran negara dari APBN. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi. Ia berjanji akan mengawal pelaksanaan putusan MK untuk menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun. Putusan MK ini agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, kita juga perlu menyoroti pentingnya kesiapan anggaran. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, akan menindaklanjuti putusan MK tentang pendidikan gratis 9 tahun dengan membahasnya bersama pemerintah daerah. Kan sudah masuk proses RPJMD, ya pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian dari perencanaan itu. Dikaitkan dengan standar pelayanan minimal seperti apa, kapasitas fiskal bagaimana dihitung lagi. Dan pasti kami dalam waktu dekat akan menindaklanjuti ini dengan melakukan pembahasan dengan para pemerintah daerah. Pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun saat ini baru sebagian yang gratis dan pada umumnya di sekolah swasta dikenakan biaya. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan SD hingga SMP gratis? Kita akan membahasnya bersama dengan Darmaning Tias, aktivis pendidikan Taman Siswa. Selamat siang, Pak Darmaning Tias. Ya, selamat siang Eva dan para pemirsa Metro TV. Baik, soal tindak lanjut artinya kita juga bahas regulasi turunan. Bagaimana regulasi turunan yang tepat, Pak Darmaning Tias, untuk implementasi putusan MK tentang penegasan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar gratis ya di sekolah negeri dan swasta. Ya, saya kira ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama
yang menangani masalah pendidikan wajar 9 tahun memang perlu membuat satu regulasi turunan dari putusan MK itu. Bagaimana detailnya? Karena tidak semua sekolah swasta memang layak untuk digratiskan. Jadi seperti yang sudah disampaikan dalam chat di Metro tadi, ada 4 generasi sekolah swasta yang ada di Indonesia ini, dan saya kira yang perlu memperoleh perhatian dari pemerintah dalam hal ini adalah dukungan pendanaan, itu terutama sebagian dari sekolah swasta generasi pertama dan kedua, sedangkan generasi ketiga dan keempat saya kira tidak perlu ya, karena mereka ini bersekolah di sekolah swasta itu atas dasar kemampuan ekonomi gitu ya. Jadi bukan karena tidak mencari gratis gitu, bukan, tapi karena mereka mencari pengetahuan yang mencari yang berkualitas lah, sehingga mereka tidak peduli berapapun bayarnya gitu. Jadi saya kira yang paling penting adalah yang generasi kedua dan pertama itu yang perlu memperoleh. Karena itu tugas Kementerian Pendidikan dan Agama adalah bagaimana supaya mereka itu memetakan kemampuan sekolah-sekolah swasta generasi pertama dan kedua tadi, berapa jumlahnya, kan tidak semua tidak semua sekolah swasta itu perlu dukungan biaya dari pemerintah gitu, tetapi mereka bisa mandiri. Nah, sekolah-sekolah yang bisa mandiri itu saya kira tidak perlu ada dukungan dari pemerintah. Jadi meskipun putusan itu gratis untuk sekolah swasta, tapi tidak semuanya bisa digratiskan karena kemampuan pemerintah juga, dan memang latar belakang orang mencari sekolah swasta itu berbeda-beda. Sampai di situ dulu, Pak Darmaning Tias, Kira-kira soal pemetaan. Anda sebutkan ada 4 generasi sekolah swasta ya. Pemetaannya, kategorisasinya itu bagaimana supaya clear, supaya jelas? Gini, kalau yang generasi pertama dan kedua, generasi keempat dan generasi ketiga dan keempat itu kan jelas memang orang menyekolahkan di situ berdasarkan kemampuan ekonomi ya. Dan sekolahnya juga, orang mendirikan sekolah itu juga berdasarkan kapital yang dimiliki. Karena itulah saya kira pemerintah di situ tidak perlu intervensi. Yang perlu diintervensi adalah sekolah-sekolah generasi pertama dan kedua. Pertama sebagian dan kedua juga sebagian. Tidak semua yang pertama itu tidak mampu. Ada juga yang berkualitas gitu. Nah, mereka ini yang mampu ini sebetulnya tidak perlu disubsidi gitu, sehingga bisa dibebaskan. Demikian juga yang generasi kedua itu kan juga ya, tapi sebagian kecil. Kalau generasi kedua itu yang mampu, yang nggak mampu lebih banyak. Nah, itu yang harus mendapat intervensi dari pemerintah. Kira-kira seperti itu saya Baik. Selain tadi intervensi dalam kategorisasi, apalagi langkah cepat yang harus dilakukan oleh Kemendikbudrismen pasca putusan MK ini, singkat saja ya Pak Darmaning Tias. Langkah cepat saya kira persoalannya itu tidak hanya di soal bayar SPP dan sebagainya, tetapi pemerintah juga harus evaluasi lain soal undang-undang ASN yang bisa dibantukan kepada sekolah swasta. Jadi undang-undang ASN sekarang ini itu mengunci sekolah-sekolah swasta untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah, dukungan guru ya, guru. Dulu itu ada namanya guru DPK, guru negeri yang diperbantukan di sekolah swasta. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang ASN itu tidak lagi ada, karena ASN harus bekerja di instansi pemerintah. Sementara biaya terbesar operasional sekolah itu adalah untuk gaji guru dan karyawan. Karena itulah
yang harus dilakukan sekarang, pemerintah perlu merevisi definisi ASN yang ada di Undang-Undang ASN itu. Baik. Kalau sekarang ini itu yang menjadi catatan ya, Pak Undang-Undang Darman ASN Tias. membatasi pada instansi pemerintah. Ke depan menurut saya cukup ASN adalah pegawai pemerintah yang diangkat, digaji, dan diberhentikan oleh pemerintah. Itu Baik. aja menurut saya. Kami sudah tangkap poinnya soal revisi Undang-Undang ASN, kemudian tadi juga aturan turunan yang harus segera diimplementasikan. Terima kasih Pak Darman Tias sudah bergabung bersama kami di Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.